Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental JAKVA ya teman-teman ya, atau JPFA kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimernya. Satu, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, ini bisa analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi ya teman-teman untuk saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari JAKVA ini. Yang pertama adalah dari kegiatan usaha. Jadi JAKVA ini bergerak di bidang usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan umum, dan jasa teman-teman. Nah, sumber income-nya ini dari penjualan pakan, penjualan bibit, dan penjualan hasil ternaknya ya teman-teman ya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya untuk Indonesia ya teman-teman ya. Terus untuk kasus hukum, ketika saya Google, saya tidak menemukan ya ada kasus hukum terkait JAKVA ini. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh JAKVA Ltd sebesar 53,46%, treasury-nya 0,59%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 45,95% teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah produk yang dijual oleh JAKVA ya teman-teman. Yang pertama adalah dari poultry. Itu kita lihat dia menjual pakannya, dia juga menjual bibitnya, habis itu dia melakukan peternakan, habis itu dia juga menjual dari hasil pemotongan ya istilahnya gitu. Nah, terus untuk ikan juga sama, ada jual pakannya, ada jual bibitnya, habis itu dia yang melakukan peternakan, habis itu dia jual hasil dari peternakannya. Sama juga untuk beef ya, itu juga dari ada pakannya, ada bibitnya, habis itu ada jual secara peternakannya secara hidup atau jual dalam bentuk daging ya setelah diproses. Dan untuk JAKVA ini teman-teman yang paling besar ya, dan memberikan kontribusi paling besar masih kalau saya lihat itu masih di ayamnya ya atau poultry-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke laporan keuangannya. Yang pertama kita masuk dari revenue. Ya teman-teman bisa melihat dari 2014 sampai 2019 pendapatannya selalu mengalami peningkatan ya teman-teman. Jadi ini bagus ya teman-teman ya. Cuman di 2020 ini karena COVID-19 dan pandemi ini mungkin itu menyebabkan penurunan ya pada pendapatannya. Jadi kalau kita bandingkan kuartal per kuartal mengalami penurunan 8,5% ya teman-teman. Terus kita lihat net profitnya ya naik turun ya teman-teman ya. 2014 naik, 2015 mengalami naik, 2016 naik signifikan, 2017 mengalami penurunan setengahnya atau satu kali lipatnya juga, 2018 naik lagi, 2019 turun, 2020 ini prediksi ya teman-teman ya. Jadi 2019 kuartal ketiga dengan 2020 kuartal ketiga mengalami penurunan 74,3% ya teman-teman. Dan jika 2020 kuartal ketiga ini saya setahunkan, mendapatlah angka 342 ini. Jadi kalau 342 ini dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan 80,5%. Jadi untuk kuartal keempat ini atau 2020 ini kita harus lihat sampai laporan keuangan resminya keluar ya di awal tahun ya teman-teman ya. Terus kita lihat dari segi asetnya 2014 sampai 2020 konsisten yang mengalami kenaikan, which is ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi kenaikan 2019 dengan 2020 ada mengalami kenaikan 6,4%. Tetapi utangnya juga konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Jadi kenaikan hutangnya sebesar 12,1% pada tahun 2019 dibanding dengan tahun 2020. Nah ini yang menjadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya, ketika nanti di DER-nya nanti di summary laporan keuangan akan saya tampilkan. Untuk modalnya juga konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman, which is ini juga sangat bagus, kecuali di 2020 ini mengalami penurunan 0,4% ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, ini summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangan. Yang pertama kita masuk dari NPM-nya atau net profit margin-nya. Ya teman-teman bisa dilihat net profit margin-nya beragam ya teman-teman ya. Jadi dari ada yang 1%, 2%, 8%, 3%, 6%, 4%. Nah, jadi 2020 ini hanya sebesar 1% teman-teman. Jadi which is ini sangat kecil sekali ya dari pendapatannya. Jika pendapatannya 100 juta, dia hanya mendapatkan 1 juta ya teman-teman ya. Which is ini marginnya sangat kecil sekali. Jadi menyebabkan EPS-nya juga mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 29 doang. Dan jadinya pernya mengalami kenaikan cukup signifikan karena per itu kan price earning ya. Jadi harga dibanding dengan earning per share-nya. Jadi mengalami cukup signifikan, tetapi kalau kita lihat rata-rata beberapa tahun ke belakang, mungkin bisa didapat antara 9 sampai 11 atau 13 ya teman-teman untuk per yang wajar ya teman-teman ya. Terus untuk book value-nya di harga 972 ya teman-teman ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 2019 malahan mengalami penurunan ya teman-teman ya. Jadi itu dikarenakan tadi modalnya mengalami penurunan sedikit ya teman-teman ya. Dan untuk 972 ini dibandingkan dengan harga sekarang berarti memiliki PBV 1,17 ya teman-teman. Jadi harganya bisa dikatakan agak mahal ya teman-teman untuk Jakva ini. Terus untuk berikutnya kita lihat dari sisi DER-nya dari tahun 2016 sampai 2019 ya di angka 1 sampai 1,2 ya teman-teman. Tetapi di tahun 2020 ini mengalami peningkatan lagi ya menjadi 1,35. Jadi which is ini cukup berbahaya ya teman-teman. Mereka hutangnya selalu mengalami peningkatan ya teman-teman ya. Terus untuk ROE-nya kita bisa lihat ada yang 15%, ada 22, 11, 23. Nah, tetapi pada tahun 2020 ini hanya 3% teman-teman. Which is ini benar-benar laba bersihnya mereka sangat-sangat terkuras ya di tahun 2020 ini. Dan untuk ROA-nya juga tinggal 1,28%. Nah, terus teman-teman saat video ini dibuat untuk harganya ada di 1140 ya. Saya menggunakan harga ini. Dan dari intrinsic value yang saya hitung teman-teman, dengan analisa fundamental saya mendapatkan harga wajarnya di 970 sampai 1060 teman-teman. Which is berarti memiliki margin of safety minus 7% sampai 15% ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya ya teman-teman. Yang pertama dari produk dan jasa. Produk dan jasa ini saya berikan status oke karena saya melihat ayam, seperti ikan, seperti daging itu tidak mungkin tidak ada demand-nya ya teman-teman. Jadi istilahnya dia tidak mungkin kehilangan customer-nya karena orang Indonesia kan mayoritas ya kita setiap hari memakan atau mengkonsumsi makanan tersebut ya teman-teman. Jadi saya memberikan status oke. Jadi ini perusahaan ini pasti mampu bertahan lebih dari 5 sampai 10 tahun teman-teman. Untuk GCG-nya saya berikan status oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua juga untuk pemegang saham mayoritasnya dipegang oleh Jakva-nya sendiri ya teman-teman ya. Terus untuk revenue. Dari revenue saya berikan status no karena mengalami penurunan. Dan net profitnya saya juga memberikan status no karena mengalami penurunan yang cukup signifikan ya teman-teman untuk di masa-masa seperti ini. Padahal seharusnya di segmennya mereka adalah segmen yang kebal dengan pandemi ya teman-teman, yang dimana makanan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat ya teman-teman. Jadi ini mengalami penurunan net profitnya mengalami penurunan cukup signifikan, menurut saya menjadi tidak bagus ya untuk PT Jakva ini. Dari segi aset mengalami kenaikan which is okay ini. Tetapi untuk liability-nya saya berikan status no karena satu, DER-nya udah melebihi 1 kali lipat. Yang kedua adalah mengalami peningkatan hutang juga teman-teman pada di tahun 2020 ini dibandingkan 2019.
Untuk book value-nya saya berikan status no karena harga sekarang di atas ini ya book value-nya ya, harga sekarang udah di atas book value. Terus untuk sektor saya berikan status warning teman-teman. Kenapa saya berikan status warning? Jadi saya juga ada berhubungan ya teman-teman dengan sektor ini. Pekerjaan saya konsultan. Jadi saya juga ada terlibat dengan perusahaan yang sejenis ya seperti ini ya. Yang dimana ini sangat banyak hal yang perlu diperhatikan. Jadi contohnya saya ke ayam aja ya teman-teman ya. Dimana ayam itu pakannya itu kan jagung, berarti kan ada komoditas jagung yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah dari ayam hidup, itu perlu kita perhatikan. Sudah dari segi harga ayam mati, nah itu juga kita perlu perhatikan karena ini ada 3 komoditas yang perlu kita perhatikan di sektor ini. Terus belum lagi ditambah dari mereka internal ya, dimana mereka proses ayam itu kan, pembibitan ayam, peternakan ayam itu kan harus melihat ayam itu sehat atau enggak, sakit atau enggak. Jadi di situ banyak sekali ya hal-hal yang perlu diperhatikan ya ketika kita masuk ke industri atau pabrik poultry ini. Jadi itu membuat saya memberikan status warning ya teman-teman, dimana banyak hal-hal komoditas yang bisa merusak net profitnya mereka. Terus untuk ROE-nya saya berikan status no karena di bawah 9% ya, atau 2 kali bunga deposito ya teman-teman yang saya anut. Terus untuk margin of safety-nya saya berikan status no juga karena di posisi negatif ya teman-teman ya. Untuk dividen saya berikan status oke karena dari 5 tahun terakhir untuk Jakfa ini cukup loyal ya dalam membagikan dividennya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya 5:11 ya teman-teman ya. Oke, pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Jakfa ini? Saya akan membeli teman-teman karena menurut saya ini industri yang tidak ada matinya, dan tetapi memang saya mau beli itu juga penuh dengan pertimbangan yang cukup matang ya. Nah, artian satu, harganya harus di bawah dari book value ya, kalau bisa di bawah book value. Itu yang pertama. Kedua adalah saya lihat dari harga komoditas ya teman-teman, yang perlu diperhatikan. Tapi kalau dari produk dan jasanya memang kita tidak perlu perhatikan lagi karena kita lihat sehari-hari aja mungkin makan ayam terus gitu. Jadi mungkin tidak ada masalah dengan produk atau jasanya, cuman di harga komoditasnya yang perlu kita perhatikan sama net profitnya untuk dari PT Jakfa itu sendiri. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman untuk kode sahamnya. Dan jangan lupa juga untuk follow saya di Royken13 di Instagram saya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup untuk sekian. Terima kasih. See you in the next video. Bye bye.